Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Untuk memperkuat hubungan-hubungan bilateral. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Ya, ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan martabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi roadshow ke daerah-daerah, ribuan, puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan? Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampus dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang? Apalagi bicara puluhan ribu orang, nggak ada. Cuma oleh segelintir orang, para pendukungnya yang lebih senang Rocky Gerung diberikan tepuk tangan dalam forum-forum. Nggak ada. Jadi nggak bisa Rocky Gerung membandingkan dirinya dengan Jokowi, kemudian dia mencoba merendahkan Jokowi. Nah, kalau dia memprovokasi ya, beberapa pihak untuk melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan 98 saat menggulingkan Soeharto, ya, kami ini bagian dari 98, ingin memberi kesaksian bahwa dia berada di barisan demokrasi ya, tapi dia tidak pernah berdarah-darah, dia tidak pernah berkeringat-keringat untuk menunjukkan sikap frontal, konfrontatif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ya, mereka ini sebagai lobbyis sebetulnya saat itu ya, berada di Prodem tapi lobbyis juga terhadap kekuasaan. Ya, jadi Rocky Gerung tidak memiliki keringat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas. Terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10 kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami. Ya, sebagai kekuatan yang selama ini ingin menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di Pilpres 2019. Terakhir ya, kami tidak ingin ada segelintir orang, satu manusia di republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Saya katakan, kita sedang menghadapi Pilpres nih. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, kami ini pendukung Jokowi. Tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi, yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Bang.